illallah wa rahmanur rahim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya alim wa'fu anna ya arhamar rahimin. La ilaha illallah wa rahmanur rahim. La ilaha illallah astagfirullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Lillahi bi rasulillahi wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala lisanina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa auladihi wa syairi awliyaillahi radhiyallahu ta'ala anhumul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina sayaulillahi lahumul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma fahim qalbi ilman nafi'a, fahman nabiyyina wahjul mursalin, wa ilhamal malaikatil mukhrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bizikrillah, la ilaha illallah. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyadana wa habbatana innal mautana fin nabi kalimatin syahadatan alim nabi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah yang diberikan kepada kita hingga detik ini, hingga malam ini kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk bernapas dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikannya kepada kita malam hari ini. Ini yang patut untuk kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan limpahan rahmat Allah, ampunan Allah, ridha Allah tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam pun tak luput untuk kita haturkan kehadirat baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi sayyidul wujud ya. Mudah-mudahan salam yang kita sampaikan kepada beliau, kepada seluruh keluarganya, seluruh juriatnya, seluruh sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah kelak. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para muhibbin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam kemarin kita bicarakan tentang Asmaul Husna, yaitu tentang Al-Karim, yaitu tentang Allah Maha Pemurah. Sehingga dengan pemurahnya Allah ketika kita melakukan yang namanya tadi kesalahan,
dan langsung dibalas di dunia ini. Nah, itu bukti bahwa Allah Maha Pemurah. Sehingga ditunggu-tunggunya masih supaya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan Tuhan tuh. Nah, tapi kalau ditunggu-tunggu ndak mau, nah, akhirnya kedulaan mati habis cerita jadi ndak sempat lagi nambah taubat. Nah, ini yang kita takutkan. Nah, para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bicara tentang tauhid. Nah, ini tauhid ya. Tauhid kemarin kita bicara tentang wujud sampai ke al-mutakallimun ya. Tauhid af'al udah, nah sekarang tauhid sifat. Jadi untuk memperdalam ya. Untuk memperdalam. Karena kemarin dah kita pahami secara garis besar bahwa adanya perbuatan ya, di alam dunia ini ya, untuk menunjukkan bahwa adanya Allah. Nah, yaitu name. Nah, name pun banyak juga ya. Asmaul Husna 99 name. Ya, yang terkumpul kepada name Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Nanti terkumpul lagi kepada nama Jalallah, yaitu nama asma Allah, nama Jat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, nama itu pun akan menunjukkan ya, yaitu sifat Allah. Nah, kalau udah bicara sifat berarti untuk menunjukkan bahwa adanya Zat Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini bahwa Zat Allah laisa kamitslihi syai'un. Nah, dari 99 nama itu ya, lahir ya, dari dua sifat Allah. Padahal sifat Allah ini luas banyak, tapi ulama itu memberi kesimpulan seperti itu supaya mudah kita ngamalkannya. Nah, ini untuk mempermudah konsep ulama ini, untuk mempermudah amalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang namanya ilmu agama ini bukan untuk cerita sebenarnya, untuk diamalkan. Tapi kebanyakan sekarang yang beredar perguruan-perguruan ini untuk buat cerita aja, untuk melagak-melagaan. Nah, jadi kita jangan kita ikut seperti itu. Kita harus dapat ilmunya, kita timbulkan amal, kita timbulkan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, itu. Karena itulah yang dikatakan ilmu warisatul anbiya. Yaitu yang kita pelajari kemarin, mengandung syariat, tarekat, hakikat, dan akan menghasilkan ma'rifatullah. Nah, ya. Jadi dari 99 nama itu ya, dilahirkan oleh dua sifat Allah. Ingat ini, bukan kita isti menghilangkan sifat Allah yang banyak, itu bukan. Cuma untuk menumbuhkan supaya mudah kita ngamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita pandang, apa yang kita dengar tuh, supaya mudah, cepat gitu, anak refleksi ingatan kita itu. Nah, jadi terbagi dua, ada sifat yang jamal. Nah, kalau bahasa kitab itu jamal, mun ada beri nama jamal, itu bagus tuh. Sifat keelokan Allah, keindahan Allah, kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jamal. Tersimpul kepada jamal tadi itu. Contohnya aja, Rahman, Rahim, Maha kasih sayang. Nah, itu contohnya. Halim, sifat kelembuan Allah. Nah, jadi itu contohnya. Jadi bagaimana kita menyikapinya dalam kehidupan sehari-hari tentang yang namanya sifat jamal Allah tadi. Nah, kalau hati kita terbuka, ya ingat hati kita terbuka nih. Kalau udah diberilah Allah suhud tadi pandangan hati itu. Ketika melihat sesuatu yang di luar dari kita itu, yang indah, yang elok, yang menyejukkan, tentu timbul hati kita pasti senang. Ya kan? Senang. Contoh aja lah begini, yang lebih mudah. Ketika bini
Nah, anak aja lah. Kesini ini ada bini, ada laki, jadi anak aja lah yang mudah. Ketika kita ada anak, ya. Kalau udah ada tajalli sifat Allah yang jamal kepada anak itu, kita suruh ke pasar, belikan nak aku apa ikan teri. Nah, pasti mudah dia melakukannya. Dengan ikhlas melakukan. Tidak ada lagi tanya lagi. Istilahnya macam kita cemberut, nak cemberut, tidak ada. Mudah aja dia melakukannya. Nah, ini berarti dah tajalli sifat jamalnya Allah kepada anak itu. Nah, itu hati kita terbuka, ingat kita. Nah, waalaikumsalam. Itu contoh itu. Salah satu sifat Allah tadi yang maha elok, yang maha lemah lembut. Kalau dalam bahasa kitab itu halim namanya. Nah, tapi sebaliknya, di sisi lain sifat Allah ini ada yang keras. Al-Muntaqim, sifat Allah yang memaksa. Nah, Al-Jabbar, sifat Allah yang maha memaksa. Tadi maha menyiksa, sang Al-Muntaqim itu menyiksa. Kalau Al-Jabbar itu maha memaksa. Al-Qahar, sifat Allah yang tidak mau dikalahkan. Nah, contoh tadi tentang anak aja lah. Kalau kita suruh dia rentak remus muka tidak mau, inilah tajalli sifat Allah yang keras tadi itu. Nah, jadi kita beriman kepada tadi sifat jamal dan jalal Allah. Nah, hati-hati kita. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, makanya tidak boleh kita nyumpai anak, kita sumpai sama nyumpai Tuhan kita jadinya. Iya. Tak boleh. Harus kembali ke ilmu syariat. Karena ilmu syariat dah aturan Tuhan. Yaitu itulah bungkusan untuk mengawal ilmu hakikat. Apa dia? Amar ma'ruf nahi mungkar, itu aja dia. Jangan keluar daripada itu. Kalau dari itu kita laksanakan, aman kita. Tapi dah sampai kita sumpah kita begini macam-macam, dah. Sampai kita jumpa Tuhan jadinya. Nah, hati-hati. Jadi kalau dah sifat Allah yang keras, yang apa tadi itu, yang memaksa, ya, yang mengalahkan, itu sifat jalal namanya. Nah, jadi dalam hidup nih, seluruh alam ini tidak terpisah dari dua konsep itu. Kalau tidak ada ke jalal, ke jamal, pandang aja, tatap aja dengan pandangan hati. Tapi kenapa yang tidak bisa tumbuh? Karena kita ini kan belum hidup, pandangan tauhid kita ini belum ada. Dan orang macam setan itu katanya kan. Nah, karena manusia itu adalah setan. Iya. Cuma manusia yang wujudnya ya, tapi hawa nafsunya tadi itu kan. Itu pandangan syariat. Masih bagus tuh ya. Setan itu katanya. Berarti kan masih bagus. Masih ada pandangan, karena manusia disesatkan oleh itu pandangan syariat. Tapi kalau pandangan hakikat lain, tadi situ, kalau tidak ke jamal, ke jalal. Kalau tidak ke jamal, ke jalalnya itu aja. Nah, contoh lagi lebih paham lagi kita sampai mudah memahaminya. Yang namanya jalal Allah, yang kerasnya Allah, maha menyiksa, maha mengalahkan, maha memaksakan. Kita lihat tsunami kemarin. Ya, berapa menit? Hitungan menit habis digulung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah ini sifatnya jalal, keras. Nah, jadi hati-hati kita ini. Kalau kita tidak paham ilmu ini, inilah kita akhirnya. Nah, begini lagi contohnya lagi. Untuk menunjukkan, menguatkan bahwa Allah ini
tetap tajalli kepada kita ni sifat tadi itu dua, apakah ada sifat jamal ataupun sifat jalal. Contohnya lagi begini, kita punya kehendak, keinginannya sesuai dengan protap A, B, C, D yang kita buat tu sejalan, mulus perjalanannya. Itu menunjukkan Allah tu tajalli kepada kita ni sifat apa tadi itu? Sifat yang jamal, sejalan. Tapi ketika Allah menghendaki yang sifat apa? Jalal, rencana kau bagaimanapun ya, maunya kita sehat, tidak bisa sehat, sakitlah kita. Mau berobat, nak ke Antonius ni yang paling hebat, apa dokter spesialisnya, rumah sakitnya hebat. Tapi kalau Allah menghendakkan sakit, biarpun berbulan-bulan di situ, tak bisa, karena sifat Allah memaksa. Hati-hati ya ini. Makanya kalau ngaji yang separuh-separuh rusak kita. Contohnya begini lagi. Katanya Allah ini kan sifat Rahman Rahim, ya kan? Maha pengampun lagi katanya. Tapi di sisi lain tak diingatnya Allah itu sifatnya Qahar. Akhirnya dia bermaksiat terus. Nanti lah kak maksiat baru nak bertobat. Rupa-rupa tangan maksiat, malaikat pun datang nyambut. Dia kemarin sana tuh mati dalam keadaan maksiat je lah. Rencana tadi itulah nak bertobat nanti dah maksiat, karena Allah Maha Ghafur tadi itu. Dia tak tahu Allah tu sisi lain ada sifat itu, sifat jalal tadi, sifat yang keras. Ini yang kita khawatir, harus hati-hati betul kita. Nah, ketika kita dah meyakini bahwa Allah ni dua sifat yang senantiasa berubah-berubah ni kepada kita, kepada alam dan seluruh, tetap berlaku tu biar bagaimanapun. Cuma kita ni tak bisa suhud pandangan kita tu tak bisa hadir. Tertipu oleh dunia ni kita ni, sehingga tak nampak, yang tahunya setan kau ni. Akhirnya itulah dia. Syukur gak masih itu. Jadi ketika sudah kita yakin betul bahwa Allah ni ada sifatnya jamal jalal, tentu kita harus memiliki konsep yang harus kita pegang. Kalau tak bisa datang amal kita. Apa dia? Yaitu tentang khauf dan raja. Khauf itu apa? Rasa takut kepada siksanya Allah tadi itu. Allah kalau nak nyiksa, belum kita mati, belum di neraka di dunia dah banyak orang disiksa oleh Allah Ta'ala, ya kan? Tidak ada kita rasa takut. Begitu ke Allah nak dengan kasih sayang, nak boleh rahmatnya, tidak perlu dia nunggu di akhirat nanti mendapatkan surga. Dalam dunia ini dah ada surga ma'rifatullah. Bayangkan aja cerita kemarin kan, berjumpa bidadari kan, cerita kan, bidadari minum kopi kan, dengar suaranya aja, sekali dengar bininya muntah dia kan, itu kan nikmat surga itu. Bukan lagi nanti mudah bagi Allah. Maka kita hati-hati, harus timbul yang namanya takut dan harap. Nah, harap itu kepada apa? Ya tadi kepada rahmatnya Allah. Karena kita ibadah, kita bisa hidup, kita bisa aktivitas, itu mutlak dengan rahmat karunia Allah. Bukan karena kemampuan kita, tidak ada. Cuma secara kasat mata aja kita ni tertipu. Kita lihat bulan bercahaya, cobalah. Mampu enggak bulan mengeluarkan cahaya? Saya tanya, mampu kan enggak? Kalau enggak ada bantuan, itulah kita ni tertipu. Seperti itu. Makanya kalau orang belajar ilmu tauhid, ilmu tasawuf, maka sedikit-sedikit hatinya akan terbuka kepada pandangan yang hakiki tadi. Apakah af'al Allah atau sifat Allah, apapun zat Allah Subhanahu wa taala akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kapan waktunya nanti, insya Allah. Yang penting belajar aja betul-betul, niatkan betul-betul. Seandainya tidak sampai ke situ pun,
dah Allah cabut nyawa kita, kita diberi oleh Allah pahala sampai kepada ma'rifatullah. Bayangkan. Cuman kita ni lah kebanyakan cerita. Wah, kita ni buat cerita tolen katanya, padahal dia yang punya cerita. Belum masuk ke ranah amal. Kalau kita ni menginginkan begitu ceritanya, ilmunya ada, tentu ada amalnya. Nah, dan ini amalnya apa nih? Ya itulah rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah. Ini menumbuhkan amal. Bukti kita beriman kepada sifat Allah yang jamal dan jalan. Itu kan amalan hati. Siapa pun tak tahu, kita hanya sendiri dengan Allah yang tahu. Macam mana kita menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala kan? Jangan terpekik jari kita ke pasar tuh. Nah, ini paham nih. Ini ada kisah sedikit untuk menunjukkan supaya kita timbul rasa khauf dan takut. Dalam kitab itu dikisahkan seorang itu punya murid banyak dengan pakaian yang begitu macam orang ulama lah. Memang ulama ngaji guru. Hari-hari ngaji, ngajar, pakaian dah memang dah berserban putih semua kain sunnah semua. Jadi tidak agak menunjukkan sifat yang tidak bagus agak tidak adalah secara kasat mata itu memang mudah bi Rasulillah dah. Tapi ketika 6 bulan nak meninggal dunia, dihitung dalam kitab tu 6 bulan nak meninggal dunia dah mulai. Serbannya ke mana? Bajunya ke mana? Lalu bertanya katok berjalan ke sana, berjalan ke sini. Nanti dibalik pakaian, nanti dibukanya lagi. 6 bulan yang kerjaan yang gaya. Baru innalillah habis cerita. Nah, apalah sebabnya? Itulah kita khawatirkan seperti itu. Karena Allah sifatnya tadi dalam bahasa Al-Sunnah itu waz-zahiri wal batinu. Jadi apa yang kita sembunyikan dalam hati kita itu suatu saat akan Allah tampakkan. Hati-hati. Makanya kalau ada kita masa lalu yang ada maksiat rasanya, apakah maksiat yang apa? Yang kecil yang besar. Nah, sekarang tibanya saat akui aja. Tobat kepada Allah SWT. Supaya nanti itu jangan sampai kita nanti 6 bulan lama beh. Tidak bisa lagi nak mengucapkan itu pun kalau padahal seorang ulama dalam kitab tu ya. Lalu kerajaan berjalan, urek jalan buangnya berjalan sana berjalan sini. Nauzubillahi min dzalik. Ini yang kita khawatirkan. Maka tumbuhkan yang namanya rasa khauf. Takut betul kita kepada Allah dan rasa harap kepada Allah SWT. Kadang kata ulama ya, antara takut dan harap itu seperti 2 sayap burung. Kalau satu jak bisa nak burung tu naik ke atas. Jadi kalau ada dua-duanya, jadi harus seimbang. Takut dan harap. Ini ada hadis Nabi ataupun Quran nih kita lihatnya tentang khauf. Al-Quran surah As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Ini kata Allah SWT, lambung berarti sini kan, tubuh mereka jauh dari tempat tidur, berarti dia kurang tidur untuk sholat malam seraya berdoa. Jadi doanya tidak ada lain kepada Tuhannya dengan rasa takut akan siksanya nanti itu, apakah di dunia atau di akhirat nih aku nih nanti nih, bukan yang saat dia berdoa itu nanti, karena kita dalam genggaman Allah tadi itu, apakah sifat jamal tajalli pada kita ataupun sifat jalal. Sehingga dia berdoa macam itu. Ini doa orang soleh nih. Sehingga
seraya dia berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut akan siksanya Allah dan penuh harap akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa itu hati-hati, itu yang harus ditumbuhkan. Karena kita besok kita tidak tahu bagaimana. Tapi kalau genggaman, takut dan harap, insya Allah itu ciri-ciri orang beriman, itulah dia modalnya. Nah, karena ini pakaian takwa nih. Nah, paham cerita tadi itu? Hati-hati. Dikasih baju, lemparkannya baju berjalan deh jauh-jauh, muter-muter ke pasar tuh. Sampai mati. Berarti kan bahasa Jair bedah. Matinya pun nanti akhirnya su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini makanya kita betul-betul belajar. Ya, ingat nih ya. Jadi setiap alam nih dalam kehidupan ini tidak akan lari daripada itu. Kalau kita betul-betul pandang hati kita itu. Nah, cuma itulah ada yang namanya aturan syariat jangan ditinggalkan, amar ma'ruf nahi mungkar untuk mencegahnya. Jangan dijadikan itu. Itu kan sifat jalal Tuhan katanya kan. Orang maki-maki kita kan. Sifat jalalnya anak ninju kita pun kita tadahkan kayak gitu. Akhirnya enggak ada amar nahi mungkar jadinya. Habis enggak umat sokok kita jadinya kan. Nah, jadi harus hukum syariat ada ngawalnya. Kalau orang ilmu yang jago-jago, inilah katanya zaman dulu ini gunakan orang ilmu tauhid ini. Tapi merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Orang dulu jago-jago, kelapa aja bisa diangkatnya dengan akar-akar dicabutnya karena ini sifat ini. Memaksa itu. Tuhan sih berikan aja. Diampuinya kita. Takutnya tadi itulah tangan kita melagakkan diri, malaikat pun datang. Habis cerita gitu. Kan lebih baik kita mengamalkan yang sifat kehambaan aja, yaitu menumbuhkan rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Aman. Ya. Ini malam ini pelajaran kita nih. Dah paham nih tentang bahwa sifat Allah ini yang namanya Jamal dan Jalal tetap berlaku dalam dunia, biar dengan bagaimana pun kita nak sembunyi, nak mungkin kita. Nah, makanya ada orang soleh berdoa ya, ini adalah orang soleh nih. Makanya dalam bahasa hadis tuh, kalau dalam kitab tuh ya, kalau kita nyebut orang soleh itu ya rahmat Allah akan turun. Makanya dalam doa tawasul itu pasti disebut orang-orang soleh, macam kita doa kemarin kan, doa tawasul, doa apa itu, doa arwah kan, pasti ada minimal Syekh Abdul Qajalani tersebut. Karena itu orang soleh. Kalau ada orang soleh disebut rahmat Allah cepat turunnya. Nah sekarang kalau nak pandai-pandai macam doa, nak tahu aturannya macam mana? Bukan rahmat Allah yang turun. Ya hati-hati ini. Ini. Jadi untuk menunjukkan bahwa Allah itu sifatnya tadi ada yang lembut, ada yang keras. Ayat Quran lagi nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an itu? Allah itu zat yang maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dan dia juga memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dengan sifat kasih sayang tadi itu. Tetapi dia maha kuat lagi maha perkasa. Ini aziz namanya, adalah bagian dari sifat jalal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang tadi yang sifat lembut tadi, latif tadi itu sifat yang lemah lembut Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun kita dalam hati kita lihat rasanya, mun kita kuat sedihnya itu, kuat rasa galaunya, itu berarti Allah tajalli dengan sifat jalalnya. Jadi bagaimana kita nyikapnya itu? Cepat-cepat kita istighfar. Cepat-cepat kita istighfar. Kalau kita untuk menghilangkan kegalauannya kita betul-betul kita baca kemarin zikir yang namanya ya Karim, ya Karim. Itu kan sifat Allah yang maha lembut kasih sayang tadi, Jamal tadi itu.
nanti kita tenang hati. Kalau dah kita rasa haub, harap, berarti tenang gitu. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia ada ketenangan. Insya Allah akan tenang hati kita. Ini dia pelajaran kita malam hari ini yang dapat itu disampaikan ya. Jadi amalannya tidak begitu banyak-banyak, sedikit tapi bisa mudah ngamalkannya. Kalau kita belajar banyak-banyak payah nanti pening kepala ngamalkannya. Jadi satu malam satu konsep aja. Karena kita ini bukan ilmu untuk cerita, yang penting kita bisa ngamalkannya. Tapi yang penting kita senantiasa berdoa kepada Allah, minta tolong betul kepada Allah. Ya, jangan merasa ada kemampuan. Ingat betul itu. Karena itu adalah landasan ikhlas. Kita tidak mampu nak ke tingkat kelas yang lebih tinggi itu. Seperti orang-orang yang ahli ma'rifatullah. Kita ngambil yang kelas bawah dasar aja lah. Bahwa kita menyadari betul bahwa kita tidak ada kemampuan. Ada kebaikan Allah dalam ibadahnya. Itu ikhlas lah itu tuh. Itu ikhlas batin. Kalau ikhlas zahir sesuai dengan syarat ketentuan. Itu dia. Tapi ikhlas batin itu harus kita paham ya betul. Jangan keluar dari konsep itu. Insya Allah itu. Tapi kalau kita dah merasa mampu, berarti kita keluar dari konsep ikhlas batin. Berarti kita jadi Pak Tonjol. Bahaya itu. Dikipas-kipas aja kita. Kita tidak mampu nak seperti orang-orang yang ahli ma'rifatullah yang dalam kitab tuh. Ikhlasnya. Karena ilmu kita baru secempret. Karena untuk menunjukkan ikhlas yang hakiki itu memang perlu ilmu. Tidak bisa main kira-kira, tidak bisa. Sunnatullah. Jadi kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari itulah. Saya ingatkan betul nih. Dasar paling awal tuh. Jangan kita merasa mampu dalam ibadah nih. Ingat betul kita bahwa adanya pertolongan Allah SWT. Udah ikhlas batin lah itu. Tidak perlu kita cari-cari lagi. Ini bacaan begitu caranya, tidak usah lagi ikhlas batin. Itulah dia. Karena kita tidak menyadari ada kemampuan kita. Tapi ketika ada sadar kita, ada kemampuan kita yang ibadah nih. Udah. Berarti rusak lah ibadahnya itu. Tatap dah syirik lah ada itu. Syirik kopi. Cepat-cepat kembali kepada astagfirullah. Astagfirullah. InsyaAllah Allah ampuni. Karena itu kesalahannya kecil. Ada hal yang nanti istighfar itu yang perlu syarat ketentuan. Kalau kita istighfar tuh minta taubat kepada Allah tuh ada yang tidak ada syarat, ada bermacam-macam caranya. Itu belum kita pelajari itu ya, nanti nunggu kita ngambil asmaul husna yang sifatnya ala ghafur, nanti baru kita bahas panjang lebar itu. Jadi jangan dikira aku dapat taubat nih dah ampuni Allah. Ada yang memerlukan syarat ketentuan baru Allah ampuni. Kita aja orang bagi beras tuh yang gratis tuh pun masih ada syaratnya kan? Pahala gratis tuh bukan beli pun masih minta. Bagi Allah SWT ada ketentuan. Kalau masih tadi lupa kita, cepat-cepat kita kembali. Astagfirullahaladzim. Itu cepat Allah ngampuni masih. Ya. Ini aja ya. Ada jam 9.30. Jadi yang bisa kita sampaikan. Ingat betul ini ya. Bahwa kesimpulannya terakhir kesimpulannya untuk penangkan lama ibadah ya, kita lihat kritik hati kita lihat pandangan hati kita lihat di sisi luar kita. Kalau ada sesuatu yang menunjukkan bahwa sesuatu yang bisa menyakitkan hati kita, sedih hati kita, itu berarti Allah tajalli dengan sifat jalalnya. Tapi kalau begitu menyenangkan hati, apa yang kita pandang kita lihat, itu di situ ada. Harus kita ingat nih bahwa di situ adanya tajalli sifat jamalullah. Nah, makanya orang-orang soleh itu ya ada doa dalam kitab itu ya. Nanti mau dicatatkanlah dalam doanya itu Allahumma tajalali bi sifati jamali. Pendek dengan doanya. Itu doa orang soleh itu. Ya Allah katanya, tajalikanlah sifatmu yang indah-indah kepadaku. Itu amalnya orang soleh. Ya. Jadi demikianlah yang dapat disampaikan. Atas beberapa kekurangan saya minta dimaafkanlah ya. Dan atas perhatiannya saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.